Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alif Zalki dari kelas B5 dengan NIM 2302331201142. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat, yakni nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan yang paling penting yakni nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula, mari kita kirimkan sholawat menyertai salam kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umat Islam dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau yang biasa kita sebut minaz zulmati ilan nur. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat, yakni berjudul pentingnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita refleksikan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Sholat bukan sekedar kewajiban ritual, tetapi merupakan sarana untuk memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap rakaatnya, sholat mengajarkan kita disiplin, ketekunan, dan rasa syukur. Dan sholat juga adalah waktu berkomunikasi secara langsung dengan Sang Pencipta, tempat kita memohon ampunan, petunjuk, dan keberkahan dalam hidup kita. Melalui sholat kita menemukan ketenangan jiwa dan kekuatan untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita, bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai hadiah yang mendalam dan bermakna. Dengan memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita di dunia. Sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sholat kunci kesuksesan, sholat kunci kebahagiaan, dan sholat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menunaikan sholat 5 kali dalam satu hari, untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Di antara sekian 5 waktu itu, ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu waktu asar, dan yang paling istimewa yaitu adalah waktu subuh ataupun fajar, di mana sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ternyata yang paling penting di waktu subuh itu bukan hanya sholatnya, tetapi semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh langsung dipersaksikan. Kalau doa dikabulkan, kalau istighfar diampuni, kalau meminta rahmat diberikan. Itu subuh. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya sholat hadirin. Sholat adalah tiang agama. Ibarat sebuah rumah, di mana rumah tanpa atap, rumah masih tetap berdiri. Rumah tanpa tembok masih kokoh berdiri. Akan tetapi rumah tanpa tiang, maka rumah tersebut akan roboh. Begitu juga dengan sholat hadirin. Percuma kita puasa setiap hari, bayar zakat setiap tahun, naik haji setiap tahun, akan tetapi semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mendirikan sholat. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 162, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pun dosa kita, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Kata Ustadz Abdul Somad, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, fafas kafaro jiharo,
maka kafirlah dia secara nyata. Siapa orang yang tersiksa di alam kubur? Yang pertama kata Nabi, al-mutahabibi is-shalah, orang yang menganggap enteng sholat. Hadirin, marilah kita tetap selalu menjaga sholat, memperkuat iman, dan mengajak saudara muslim kita agar tetap selalu menjaga dan mendirikan sholat. Itulah ceramah singkat yang saya bawakan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.